Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan strategi pembelajaran agenda kepemimpinan strategis untuk pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Perkenalkan, saya Srena Martini, saya Wideswara Limade dari BPSDM Provinsi Papua. Berikut adalah kualifikasi saya, S1 dari Universitas Cendrawasih, S2 dari Flinders University. Sosial media saya ada WhatsApp, ada akun Instagram, dan ada alamat email saya. Strategi pembelajaran yang akan saya paparkan adalah strategi secara klasikal di mana agenda 2 dijadwalkan pada hari kelima, 6, dan 7. Berikut adalah deskripsinya. Kita mulai dengan pembelajaran hari pertama. Untuk tercapainya hasil belajar tersebut, maka strategi pembelajarannya adalah sebagai berikut. Untuk menghemat waktu, saya hanya akan menjelaskan aktivitas yang di-highlight. Pada pendahuluan, hal yang paling krusial adalah bagaimana membuat peserta masuk ke dalam bingkai pembelajaran agenda 2. Saya akan membukanya dengan provokasi positif. Bayangkan organisasi Anda tiba-tiba berubah 10 kali lebih cepat dari sekarang. Apa satu perilaku yang paling harus berubah agar Anda tidak tertinggal? Saya instruksikan peserta menjawab cepat tanpa berpikir panjang. Tujuannya apa? Untuk menyentak cara berpikir peserta, menghubungkan mereka dengan konteks digital, kewirausahaan, learning organization. Mengaktifkan otak strategis sejak awal, dan membuka ruang diskusi ringan tetapi tajam. Setelah peserta menjawab, saya akan mengaitkan jawaban peserta dengan 3 kompetensi agenda 2, yaitu digital leadership, kewirausahaan, dan organisasi pembelajaran. Di penyajian kedua, saya menyajikan aktivitas opportunity scanning dengan tujuan melatih pola pikir kewirausahaan melalui latihan nyata. Saya menayangkan 3 kolom di slide. Kolom pertama masalah saat ini, kolom kedua peluang digital atau kewirausahaan, kolom ketiga solusi sederhana. Saya menginstruksikan mereka dalam 5-7 menit tuliskan satu masalah nyata di unit Anda, kemudian identifikasi peluang apa yang muncul dari masalah itu, dan rumuskan satu solusi inovatif sederhana. Contohnya, masalah adalah antrian panjang, peluangnya digitalisasi pendaftaran, solusi yaitu Google Form Check-in. Untuk hari kedua, pada penyajian kedua, saya meminta peserta untuk mendesain mini project integratif dengan metode workshop kelompok. Saya menjelaskan mini project bukan aksi perubahan, bukan juga proyek besar, tapi satu inisiatif sederhana yang bisa langsung dimulai di unit kerja, tetapi memadukan 3 kompetensi agenda kedua di mana struktur mini project integratif terdiri dari masalah atau tantangan strategis terkait pelayanan, proses kerja, komunikasi digital, knowledge loss, dan lain-lain. Kedua, peluang dan solusi inovatif, misalnya solusi sederhana yang digital friendly dan berbasis peluang. Ketiga, integrasi 3 kompetensi digital, yaitu apa aspek digitalnya, kewirausahaan, apa nilai tambahnya untuk learning organization, bagaimana knowledge sharing dan dokumentasi dilakukan. Proyek ini dikerjakan secara berkelompok dan kemudian dipresentasikan. Berikut strategi pembelajaran hari ketiga. Pada penyajian pertama, saya melakukan aktivitas coaching klinik mini project. Tujuannya adalah peserta dapat menyempurnakan desain mini projectnya secara signifikan. Selanjutnya, pada penyajian ketiga, saya membuat aktivitas membangun budaya pembelajar dan digital culture. Dilakukan dengan metode reflektif dengan tujuan peserta merumuskan kebiasaan baru sebagai seorang pemimpin strategis. Saya menjelaskan kerangka budaya pembelajar dan digital culture yang terdiri dari 4 digital culture, yaitu 1 kolaborasi, 2 data driven, 3 eksperimentasi, dan 4 komunikasi terbuka. Kemudian ditambahkan dengan 4 kebiasaan organisasi pembelajar, yaitu refleksi rutin, berbagi pengetahuan, mencatat dan mendokumentasikan, yang keempat belajar lintas tim. Setelah itu, saya memberikan waktu untuk mereka refleksi dan diskusi. Kemudian mereka menyusun rencana strategis membentuk kebiasaan. Dan terakhir, mereka berbagi. Demikian strategi pembelajaran yang saya skenariokan, dan akhirnya tiba pada kesimpulan bahwa 3 mata pelatihan ini bukan berdiri sendiri. Mereka membentuk alur kepemimpinan strategis yang lengkap. Kepemimpinan digital memberi cara baru melihat dan memahami masalah. Kepemimpinan kewirausahaan memberi energi untuk menciptakan solusi inovatif, sementara organisasi pembelajar memastikan inovasi menjadi budaya yang berkelanjutan. Ketiganya menyiapkan peserta untuk menjadi pemimpin strategis yang visioner dalam membaca masa depan, adaptif terhadap perubahan, inovatif dalam menciptakan nilai, dan solid dalam membangun budaya belajar, serta berani mengambil keputusan strategis.
Akhirnya, burung cendrawasih hingga pidahan, sayapnya indah tiada dua. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa di aksi nyata untuk Papua. Thank you.